Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Sobat Ayat. Minggu ini tertulis di Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini adalah Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Salam super ayat Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di surga. Amin. Shalom, super ayat minggu ini terambil dari Matius 10 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih. Shalom, super ayat Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Shalom, super ayat Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Halo kakak sekolah minggu, super ayat minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Super ayat minggu ini dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Amin. Bye-bye. Salam super ayat Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Salam semuanya supaya kawan Ellen. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkalku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Shalom, super ayat minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Super ayat Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ayat Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Super ayat minggu ini Super ayat minggu ini Matius 10 ayat 33. ayat 33. Tetapi barang siapa Barang siapa menyangkal aku menyangkal aku di depan manusia, di depan manusia, aku juga akan aku juga akan menyangkalnya menyangkalnya di depan di depan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Amin. Shalom. Separat hari ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini aku ingin ayat hafalan terambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku Di depan manusia, di depan manusia, aku juga akan akan menyangkalnya menyangkalnya di depan di depan Bapakku Bapakku yang di surga. yang di surga. Amin. Terima kasih. Dadah. Halo kakak sekolah minggu. Sebut ayat minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Matius 10 10 ayat 33. ayat 33. Tetapi Tetapi barang siapa barang siapa menyangkal aku menyangkal aku di depan manusia, di depan manusia, aku juga aku juga akan menyangkal dia menyangkal dia di depan di depan Bapakku yang ada di surga. Bapakku yang ada di surga. Amin. Amin. Kakak sekolah minggu. Halo semuanya. Super ayat Ayat diambil dari Matius 10 ayat 33. 33. Tetapi Tetapi barang siapa barang siapa menyangkal aku menyangkal aku di depan di depan manusia, manusia, aku juga aku juga akan akan menyangkalnya menyangkalnya di depan di depan Bapakku Bapakku yang
yang di sorga. di surga. Amin. Amin. Yesus memberkati. Berkati. Dah. Dah. Halo kakak-kakak sekolah minggu, hari ini renungan hafalan diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Allah Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Setelah sekolah minggu hari ini, Tina mau ayat hafalan Terambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ya benar, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hai. Apa kabar semuanya adik-adik yang di rumah? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus baik. Ya enggak Kak? Iya Kak. Tuhan Yesus sudah pelihara kita semua sehingga pagi ini kita semuanya dalam keadaan sukacita yang berlimpah. Benar nggak Kak Mega? Iya, benar sekali Kak. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak. Mau yang rambutnya lurus, keriting, mau yang kulitnya gelap, cerah, yang kurus atau yang gemuk. Semuanya Tuhan cinta semua anak. Betul sekali. Nah pas banget tuh Kak, ada loh pujian yang mengatakan Yesus cinta semua anak. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus cinta semua anak. Yuk semuanya bertepuk tangan bersukacita. Ayo dari yang di rumah berdiri, ayo kita nyanyikan nyanyian ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih
semua ya, kakak adik-adik sekolah minggu ya Kak ya. Iya betul Kak, semuanya hebat. Semua bergembira, bersukacita. Nah, adik-adik yang manis, kita akan menyembah Tuhan, kita ucapkan syukur dan terima kasih kita kepadanya dengan nyanyian Selamat Pagi Bapak. Yuk semuanya ambil sikap berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Silahkan duduk adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama kembali beribadah di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hati yang bersukacita memuji Engkau dan bersukacita mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa, di dalam nama-Mu kami siap memuji-muji Engkau. Amin. Amin. Wah Kak, pagi-pagi gini enaknya memuji Tuhan sambil pakai gerakan biar sehat. Iya Kak, ayo. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan dengan pakai gerakan ya. Semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Kita Ayo nyanyi Dedek pujian. berdiri yuk. Pujian apa Kak? Happy ya ya ya. Ya, kita lanjutkan dengan pujian dari Terbit Matahari. Yuk musik. Ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy
Adik-adik, siapa yang mau terus bersuka cita? Saya Kak, saya mau. Ayo, Pasti kita memuji semuanya Tuhan tuh Kak, lagi. udah tunjuk tangan tuh Kak. Ayo adik-adik, kalau semua bersuka cita, kita memuji Tuhan lagi dengan lagu Tuhan Yesus baik. Wah, tuh kayaknya semuanya. Tepuk tangan ya. Kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita persembahkan dengan penuh suka syukur dan bernyanyi sejuta, sejuta persembahanku. Ayo kita sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta, setia jujur taat, persembahanku hanyalah sejuta. Ayo ada di rumah berdiri kita nyanyikan lagi lagu ini. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta, setia jujur taat, persembahanku hanyalah sejuta. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini
adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya kita menerangkan firman Tuhan. Adik-adik, kita duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya, agar iman kita bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo kita nyanyi lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi yang indah ini kami dapat bersama-sama boleh memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami semua yang ada di rumah, bahkan dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhanlah yang boleh menolong kami, Tuhanlah yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, Kak Andre mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini judul cerita firman Tuhan adalah mendengar perkataanku, yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nanti adik-adik boleh membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita adik-adik bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki pondasi iman di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti sebuah bangunan adik-adik. Adik-adik tahukah adik-adik, kalau kita memperhatikan di Jakarta itu ada begitu banyak gedung-gedung yang sangat tinggi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa gedung-gedung itu bisa berdiri begitu megah? Ternyata adik-adik, salah satu yang membuat gedung itu bisa kuat, bisa megah, itu juga tergantung dari seberapa besar, seberapa kuat pondasi yang ditanam di dalam sebuah bangunan itu sendiri adik-adik. Sehingga bangunan itu dapat dibangun bertingkat-tingkat sampai menjulang tinggi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahukah adik-adik? Coba siapa yang tahu di antara kalian apa nama gedung tertinggi di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menjawab adik-adik? Ayo, siapa? Siapa yang bisa menjawab adik-adik? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahukah kalian
bahwa gedung tertinggi di Indonesia itu bernama Gama Tower, adik-adik. Ya, Gama Tower itu adalah sebuah menara yang memiliki tinggi arsitektur 285,5 meter atau sekitar 937 kaki, adik-adik. Nah, sedangkan ujung menara itu, adik-adik, memiliki ketinggian 297 meter, ya, dan ini memiliki 64 lantai di atas dan 4 lantai yang ada di bawah. Hebat ya adik-adik ya, tinggi sekali bukan? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan luar biasa. Dan itu semua tergantung bagaimana pondasi yang dibuat oleh seorang arsitektur sehingga gedung itu kelihatan sangat megah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya, betapa pentingnya sih sebuah dasar, sebuah pondasi itu diletakkan, sebuah pondasi itu dibangun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada suatu saat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus ada di sebuah bukit. Nah, dan ini terkenal menjadi khotbah di bukit, adik-adik. Apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, orang yang mendirikan rumah di atas batu ini adalah gambaran bagaimana orang percaya seharusnya memiliki satu landasan dasar iman yang kuat. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan itu diceritakan, dalam firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang banyak bahwa pada saat seseorang mendirikan rumah di atas batu, nah adik-adik, suatu saat ketika ada hujan, ada banjir, bangunan itu tetap kokoh. Kokoh bangunannya itu, adik-adik. Ya, sekalipun ada badai, sekalipun ada hujan, ada banjir, kokoh bangunannya, tetap mampu bertahan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita melihat orang yang kedua itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini memberikan satu gambaran, adik-adik, bagaimana orang yang membangun rumah di atas pasir itu adalah digambarkan sebagai orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi dia digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan orang yang mendirikan rumah di atas batu itu digambarkan sebagai orang yang mendengar firman Tuhan dan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi, adik-adik, saat orang mendirikan bangunan atau rumahnya di atas pasir, dan saat hujan, saat banjir datang, apa yang terjadi, adik-adik? Robohlah rumahnya. Sedihlah dia, adik-adik, karena apa yang dia kerjakan menjadi sia-sia. Dia kehilangan tempat tinggalnya, adik-adik. Karena apa? Karena dia salah membangun rumahnya. Kenapa salah? Karena dia membangun rumahnya di atas dasar pasir. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa kita lihat di sana betapa berbedanya kedua orang itu. Yang satu membangun rumah di atas batu, yang satu membangun rumah di atas pasir. Dan akibatnya begitu luar biasa, adik-adik. Orang yang membangun rumahnya di atas batu tetap kokoh, dan orang yang membangun rumah di atas pasir, kita boleh melihat betapa dahsyatnya banjir, badai, topan itu sehingga rumahnya pun boleh mengalami roboh. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, cerita firman Tuhan, khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
kepada orang-orang banyak pada saat itu adik-adik mau mengingatkan juga kepada kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, bahwa betapa pentingnya ya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah dasar, sama seperti pondasi sebuah bangunan yang kokoh. Demikian juga firman Tuhan itu juga adalah sebuah dasar yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dua dasar iman yang sangat penting dan haruslah selalu kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah melakukan firman Tuhan. Nah, dua dasar inilah adik-adik yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Agar kiranya dalam kehidupan kita saat adik-adik mengalami masalah, saat adik-adik mengalami persoalan, saat adik-adik mengalami kesulitan dalam setiap kehidupanmu, ketika adik-adik tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang mampu menguatkan kehidupan, bahkan kehidupan rohani, kehidupan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah marah, terlalu cepat untuk bersedih ketika ada sesuatu hal yang tidak kita senangi terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita semua tetap bisa untuk tersenyum, bisa untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita boleh mengalami berbagai-bagai kesulitan, tantangan, masalah. Bahkan mungkin saat adik-adik mengalami sakit, penyakit, adik-adik tetap mendapatkan pertolongan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah dasar dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik teruslah rajin membaca firman Tuhan. Teruslah adik-adik dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itulah dasar atau pokok yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita dalam pertumbuhan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik kiranya lewat firman Tuhan ini kita semua diingatkan ya bahwa dalam kehidupan kita sungguh penting ya mendengar firman Tuhan. Sungguh penting membaca firman Tuhan. Sungguh penting melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itulah dasar yang harus kita pegang di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum Kak Andre mengakhiri cerita firman Tuhan, ada super ayat firman Tuhan yang harus dihafalkan oleh adik-adik di rumah. Ya, terambil di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa adik-adik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Betapa pentingnya kami sebagai anak-anak sekolah minggu, giat dan tetap setia membaca firman Tuhan, dengar-dengaran cerita firman Tuhan, terlebih-lebih kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh melakukan firman Tuhan. Karena kami ingin menjadi orang yang bijaksana, yang membangun pondasi kehidupan iman kami di atas dasar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada satu pengumuman penting yang akan kami informasikan.
Kakak-kakak mengumumkan bahwa minggu depan adalah Minggu Paskah. Karena itu, ibadah sekolah minggu kita akan dilakukan dengan Zoom lagi, seperti minggu lalu. Nah, karena itu akan ada acara ibadah mencari telur dan menghias telur. Pasti semuanya senang. Kita persiapkan ya untuk minggu depan, informasi selanjutnya akan di-share ke grup orang tua anak-anak sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dan dilanjutkan dengan lagu Terima Kasih Yesusku. Yuk bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai adik-adik sekalian, memberkati sejak saat pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ada